Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema-tema yang bisa diangkat menjadi tema khutbah Jumat, tema tausiah, tema pidato agama, maupun juga Idul Fitri, Idul Adha, dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bicarakan adalah sikap kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, kita mengangkat 3 pembahasan, yaitu menghormati Al-Quran, dan kemudian Al-Quran itu adalah obat atau juga penawar, dan yang ketiga, Quran itu haruslah dibaca dengan baik dan juga benar. 3 saja kita bahas, mudah-mudahan ketika kita membawakannya nanti di khutbah Jumat ataupun di tausiah maupun juga di pidato agama, mudah-mudahan dapat berkenan bagi para pendengar, para jamaah, juga pada kita sendiri. Yang pertama, Al-Quran adalah sesuatu yang harus kita hormati, harus kita jaga. Karena Al-Quran itu bukanlah sama dengan kita, bukan sama dengan manusia. Quran itu adalah bukan makhluk. Kita manusia adalah makhluk. Alam semesta ini diciptakan Allah juga makhluk. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, hewan, binatang, kita manusia, semua kita adalah makhluknya Allah. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kalam Allah, perkataannya Allah. Dia merupakan sedikit daripada zat-zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dia sudah ada di hadapan kita, dia sudah ada di rumah kita, dia sudah ada di hadapan kita untuk dibaca, perlakukanlah dia dengan sebaik-baiknya. Karena Quran adalah sebuah atau suatu zatnya daripada zat-zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan yang pertama, bagaimana cara kita memegang Al-Quran. Kita disunahkan untuk berwudu ketika membaca Al-Quran. Juga ketika kita memegang Al-Quran. Kata ketika kita sudah berwudu, maka kita dalam keadaan suci, bisa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dapat untuk memegang Al-Quran maupun juga membacanya. Sekarang kita perhatikan banyak juga orang yang terkadang lupa untuk berwudu. Bahkan kita lihat ketika nanti tadarus, entah dari mana-mana anak itu berkeliaran, kadang juga tidak sholat tarawih, tapi pas ketika hadis tarawih, selesai sholat tarawih, ia langsung masuk bertadarus. Mungkin belum berwudu, belum suci lagi badannya, sudah dipegangnya Al-Quran. Kita dulu perhatikan Bapak Ibu sekalian, ketika zaman-zaman dulu kita diajarkan guru-guru ngaji kita diajarkan oleh pembimbing kita, muallim kita, murabbi kita diajarkan memegang Quran itu pakai tangan kanan, megangnya di dada. Maka lihat dulu orang pecinya mereng, nanti selempangnya itu, sarungnya itu di selempangannya udah macam unyil, megang Quran lari, tapi tetap kuat dipegangnya di dada. Itu orang-orang dulu, enak kita melihatnya. Sekarang megang Quran itu udah sembarangan, walaupun pakai tangan kanan udah seperti megang buku lain, dia megang kitab-kitab lain. Yang harus kita rubah terhadap cucu-cucu kita, terhadap anak-anak kita, saudara-saudara kita. Karena mereka adalah penerus, regenerasi. Yang dimana nantinya mereka tidak tahu siapa yang mengajari, tapi intinya mereka harus dibimbing terus. Bagaimana cara memegang Quran itu dengan baik, adab terhadap Quran itu dengan baik. Ada juga yang mengatakan, ketika membawa handphone yang di dalamnya ada Al-Quran, tidak apa-apa dibawa ke kamar mandi. Kalau di sini kita kurang setuju.
Karena memang handphone itu di dalamnya ada memori, di dalamnya ada yang disebut dengan RAM, ada juga ROM. Disitulah tersimpan aplikasi tersebut, sebagaimana dikatakan Al-Quran ada di hafalan kita, juga ada di otak kita. Jadi Al-Quran ini pun ada di dalam diri kita, berarti juga kita tidak boleh masuk ke dalam. Oh, tidak seperti itu. Karena sesungguhnya kalau yang namanya handphone itu masih bisa dimatikan, masih bisa dititipkan. Kalau baik, titipkanlah dulu handphone itu kepada orang, kita yang masuk ke dalam, kita buang air besar, air kecil, kita bersihkan diri kita, baru sudah nanti kita ambil lagi handphone kita. Karena di dalamnya ada Al-Quran. Bagi yang sudah mendownload Al-Quran, bagi yang sering membuka artikel-artikel di Google tentang Al-Quran, jangan sembarangan dibawa. Masrul muslimin, kawan-kawan yang dimuliakan pemirsa YouTube. Kemudian daripada itu, janganlah dia hanya menjadi tanda. Kadang-kadang kita tidak sering membacanya, tapi kita sering menjadikan dia pajangan. Kita jadikan dia tanda ketika ada orang datang. Orang tahu, oh ini rumah orang Islam. Ini rumah orang Muslim. Kamu kok tahu? Iya, tengok ada Al-Quran di situ. Quran hanya jadi tanda. Juga Quran itu bukanlah menjadi jimat. Kadang-kadang kita perhatikan ada mayit terbujur dikelilingi Al-Quran. Tidak ada yang membacanya, hanya isak tangis yang kita dengar. Tuduh-tuduhan, saling menyalahkan, saling bertanya. Al-Quran tetap untuk penjagaan di situ. Dia bukan jimat. Bayi baru lahir pun begitu juga. Ketika bayi lahir, nanti diletak di sampingnya, bukan untuk dibacakan. Maka dari itu lebih penting dibacakan daripada Al-Quran itu suruh menjaga. Masrul muslimin, pemirsa YouTube, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada beberapa hal yang kita masukkan tadi dalam teks yang pertama, yaitu adalah dalam menghormati Al-Quran. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu Al-Quran itu adalah obat atau juga adalah rahmat. Kita masukkan ayatnya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Diturunkan Al-Quran kepada kita ini juga merupakan adalah obat dan juga adalah sebagai penawar, dan dia juga merupakan rahmat, sebuah keberkahan bagi orang-orang yang beriman. Maka dari itu kita masukkan analogi, cerita boleh. Berarti kita berbicara tentang obat, yang dimana obatnya adalah Al-Quran. Obatnya itu adalah ayat-ayat yang dibacakan dan bisa menjadi kesembuhan. Kita pernah melihat dan juga kita pernah mendengar banyak kisah-kisah yang memang benar terjadi. Al-Quran bisa mengobati, dibacakan Al-Quran bisa mengobati orang yang sakit. Sakit jiwa maupun juga sakit fisiknya. Kita masukkan salah satu contoh, ada artis yang bernama Eka Nusa Pertiwi, yang dimana Eka Nusa Pertiwi ini memiliki kelenjar. Dalam kisahnya dia memiliki kelenjar di dekat leher, bendolan, mencari obat kemana-mana tetapi kurang ampuh. Akhirnya mau divonis, dioperasi dan macam segalanya. Tetapi ketika berjumpa dengan kiai atau berjumpa dengan guru agama, ia bertanya dan dia disuruh membacakan Al-Quran, yaitu Al-Fatihah selama 40 hari lamanya. Dan akhirnya mudah-mudahan ketika dia sudah membacakan 40 hari, dia mengalami kesembuhan berangsur-angsur. Dan mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu analogi bagi kita dalam bertausiah.
Kemudian kita masukkan lagi, dia adalah obat sebagai obat penenang jiwa, penentram jiwa, pembersih jiwa. Sebagaimana kita tahu, ada juga kisah yang mengatakan seorang cucu bertanya kepada kakeknya, "Wahai kakek, mengapa aku masih bingung ketika aku membaca Quran?" "Kakek, Al-Quran itu ketika aku baca, aku tidak merasakan apa-apa. Karena aku tidak tahu artinya, aku tidak tahu maknanya, dia bahasa Arab. Kalau koran yang kubaca, kalau majalah yang kubaca, tabloid yang kubaca, buku yang berbahasa Indonesia, aku paham dan aku bisa mencernanya. Bisa aku pelajari. Tapi Quran, aku tak hafal karena dia bahasa Arab. Apa aku harus terus membaca Quran?" Kakek menjawab, "Wahai anakku atau wahai cucuku, perhatikan. Coba kau lihat di situ ada goni gandum." Dalam kisahnya seperti itu. Akhirnya ia melihat kakek itu menyuruh, "Nak, ambil di bawah itu air, bawa sampai ke sini." Karena mungkin di bawah mereka tinggal di gunung, di bukit, di bawah itu ada sedikit sungai-sungai. Kakek menyuruh anak itu untuk pergi mengambil air dengan menggunakan goni gandum tersebut. Satu kali dicedokkan dari bawah, satu kali diambil airnya, akhirnya anak itu pun membawa air itu sampai ke hadapan gurunya. Tapi nggak sampai setengah jalan, turun airnya, keluar airnya dari lubang-lubang kecil yang ada di goni gandum tersebut. "Loh, kok cuman segini?" kata kakek. "Kok nggak penuh?" Dalam hatinya mungkin, macam-macam kakek ini, kan nggak aja. Nggak mungkin kakek nggak tahu kenapa ini nggak penuh. Kakek suruh lagi, ambil lagi. Terus berulang-ulang kali sampai dia ngos-ngosan, sampai dia capek. Akhirnya dia tanya, "Wahai kakek, mengapa kakek suruh aku seperti ini? Yang kutanya tadi tentang Al-Quran, tapi kenapa jawaban kakek seperti ini? Aku capek ya kakek." Kemudian kakek pun mengatakan, "Coba kau perhatikan tadi bagaimana kondisi goni gandum itu." "Kakek, tadi aku perhatikan gandum ini kotor. Gandum ini masih banyak kulit-kulit gandum ini lengket-lengket di sini. Sudah berapa kali kau bawa ke sini?" 7 kali kakek. "Setelah 7 kali kau tengok bagaimana ini?" "Bersih kek." "Bersih," kau bilang. Begitulah Quran. Quran itu kau baca terus menerus, kau amalkan terus menerus. Kau tak tahu artinya, tak tahu maknanya, tapi sesungguhnya dia sudah membersihkan dirimu sendiri. Karena ketika kau sudah mengingat setelah tadi membaca Quran, tidak mungkin lagi kau bermaksiat. Ketika kau bermaksiat, kau ingat kau tadi membaca Quran, ataupun kau ingat nanti kau mau melanjutkan berapa juz yang kau baca setelah tadi malam, pasti kau tidak bermaksiat. Maka dari itu, Quran itu adalah penentram jiwa, pengobat jiwa. Maka dari itu kita bisa memasukkan tadi salah satu juga contoh atau cerita untuk dimasukkan ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang obat. Al-Quran itu adalah obat. Kemudian selanjutnya, Al-Quran itu haruslah dibaca dengan baik, dengan benar. Kita masukkan di sini yaitu surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, yang berarti bacalah Al-Quran dengan perlahan. Kita bisa masukkan analogi orang bertadarus yang cepat-cepat sekali baca Quran. Karena kita perhatikan memang banyak ketika dia membaca Al-Quran, mereka sudah baca Quran, nanti ketika malam tadarus, mereka berlomba-lomba. Bapak Ibu sekalian, orang-orang dulu ketika membaca Quran, ketika bertadarus, guru itu masih ada di tengah.
Guru itu masih ada di tengah untuk membimbing agar bacaan itu sempurna. Satu persatu membaca. Ketika salah, tidak langsung dikasih tahu mana salahnya, tapi terus disuruh cari tahu sama anak itu sendiri. Anak itu mulai bicara, Qul huwallah, ulangi. Qul huwa, itu kaf apa qaf? Ulangi lagi. Oh iya, pakai qaf, ya. Qul huwallah, bukan kaf. Qul huwallah, ulangi. Terus akhirnya anak itu pun memperbaiki bacaannya sedikit demi sedikit. Guru dulu tidak ada mau memberitahu. Kenapa? Karena disuruh anak ini terus menekankan pada dirinya pentingnya untuk memperbaiki dan melihat bacaan Quran tersebut sebelum dibacakan. Kita sekarang berlomba-lomba cepat, berlomba-lomba hatam, padahal orang-orang dulu berlomba-lomba paham. Dimana kita perhatikan ketika nanti dibacakan Quran, disediakan situ makanan. Peserta tinggal 3, tapi kuenya tinggal 2. Bakwan pula itu. Apa enggak nanti perhatiannya pun bakwan, salah sebut ya, bukan bakdi lagi, bakwan disebut. Ini yang harus kita perhatikan. Karena pikirannya ke bakwan aja tadi. Orang 3, 2 kue. Siapa cepat dia dapat. Siapa cepat ambil urutan dia yang dapat. Jangan gara-gara kue kita seperti itu. Dan juga kita memperhatikan, jangan dulu cepat-cepat dikasih mic kalau memang dia belum lancar membacakan Al-Quran. Kita perhatikan nanti dia masih kaku-kaku dan masih tersendat bacaan. Minan nasi, Mama pun nanti di rumah, nasi, anak kau lapar. Anak kau tadi buka puasa mungkin belum makan nasi sampai sekarang. Kau kasihlah nasi kan. Gara-gara bilang minan nasi, tersendat-sendat, mamanya pun nanti berpikir anaknya kelaparan. Itu tadi merupakan analogi yang membuat refresh atau lucu. Dan itu bisa digunakan dalam tausiah ataupun ceramah singkat, tetapi tidak digunakan dalam khutbah Jumat, karena khutbah Jumat dia harus formal, dia harus bahasa-bahasa yang tegas, bahasa-bahasa yang tidak membuat ke arah jamaah tertawa, karena takutnya bisa membatalkan yang namanya sholat Jumatnya tersebut. Maka dari itu 3 ini bisa kita masukkan sedikit dalam komponen-komponen berceramah, bertausiah, ataupun berkhutbah. Yaitu, yang pertama, tema kita adalah sikap kita terhadap Al-Quran. Kita masukkan yang pertama, bagaimana menghormati Al-Quran. Al-Quran itu merupakan obat, dan Al-Quran itu haruslah kita baca dengan baik dan benar. Kawan-kawanku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa YouTube, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa untuk mensubscribe channel Khairi Damanik agar bisa terus berkembang, dan juga mohon maaf dalam penyampaian saya yang masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan dan juga kehilafan. Intinya ini adalah saling untuk mengajari kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus saling menasihati dan menebar kebaikan pada sesama. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.